Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Channel Langsung Sitorus yang kita gunakan untuk mencoba memahami apa yang menjadi evangelium pada minggu-minggu yang akan datang, yakni untuk minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengisi dalam memahami firman tersebut. Sebelum kita menafsirkannya atau memberikan pemahaman tentang perikop tersebut, saya masih terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe YouTube ini, channel ini, dan membagikan video ini kepada sebanyak mungkin kawan, serta mengajak mereka untuk mensubscribe juga. Terima kasih kepada yang sudah mensubscribe, dan persahabatan kita akan kental terus, baik melalui YouTube ini maupun melalui diskusi kita, dengan kesediaan Bapak Ibu memberikan komentar-komentar yang membangun demi pemahaman firman tersebut. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari surat Paulus ke jemaat di Roma, pasalnya pasal 11, ayatnya ayat 1 sampai 2a, ditambah ayat 29 sampai 32. Jadi Roma 11 ayat 1 sampai 2a ditambah dengan ayat 29 sampai 32. Mari kita baca bagian dari penggalan tentang sisa Israel dan Israel tersandung, bangsa-bangsa selamat, maupun tentang penyelamatan Israel. Itu topik atau judul-judul yang diberikan lain terhadap isi pasal 11 tersebut. Kita baca pasal 11 ayat 1 sampai 2a, begini bunyinya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kemudian ayat 29 sampai 32. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan di almanak kita diberikan yang menjadi tema dari perenungan ini. Dikatakan di sana, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan, Dia menginginkan agar semua bangsa-bangsa mendapat keselamatan itu. Makanya bangsa Israel juga dipilih
menjadi bangsa yang diberkati. Keturunan Abraham ini dipilih menjadi bangsa yang diberkati, bangsa pilihan Tuhan. Dan melalui mereka semua bangsa-bangsa akan diberkati juga. Jadi bangsa yang memberkati, bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Rancangan itu tidak berubah dan dilanjutkan, masih terus dilanjutkan oleh Tuhan dengan kedatangan firman-Nya menjadi manusia dalam rangka menegaskan keselamatan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Hanya manusia sendiri yang mengecualikan dirinya dari rancangan keselamatan dikerjakan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus. Sehingga firman yang menjadi manusia itu bekerja dengan luar biasa selama 3 tahun dengan menyembuhkan penyakit-penyakit, mengusir roh-roh setan, roh-roh jahat, meredakan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, menghidupkan orang mati, dan bahkan dia rela dihukum sebagai ganti manusia dihukum oleh dunia ini. Tetapi dia menang dengan kebangkitannya, mengalahkan kematian, dan melalui kemenangannya itulah Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada seluruh umat manusia yang dikungkung oleh kutuk dosa, kutuk kematian yang pernah disampaikan Tuhan kepada umat manusia, sehingga manusia tanpa kecuali dapat memperbaiki hidupnya terlepas dari pengaruh-pengaruh dosa yang dialami oleh manusia, terutama dosa turunan, dan dosa perbuatan pun bisa diampuni oleh Tuhan. Untuk keselamatan itulah makanya Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada semua bangsa-bangsa yang ada di dunia tanpa kecuali, dengan menggunakan bahasa-bahasa manusia yang diketahui oleh manusia itu, sehingga perbedaan-perbedaan bahasa yang dialami oleh manusia di zaman dulu dapat menjadi berkat kepada bangsa-bangsa pengguna bahasa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, mengajar mereka tentang ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selain itu, mereka akan dimasukkan ke dalam kerajaan surgawi yang ada di bumi, dan lalu nanti kerajaan surgawi di surga yang dimeteraikan dengan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga dalam rancangan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu, orang Israel harus mendapat keselamatan juga, dan orang-orang yang bukan Israel, yang sering disebut sebagai penyembah berhala atau yang tidak percaya kepada Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, mereka harus mendapat keselamatan atau kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi celakanya Bapak Ibu Saudara, Israel sendiri tidak mau menyambut Tuhan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Ya, hanya Paulus yang terutama yang menyambut Tuhan Yesus Kristus setelah dipaksa dia percaya.
sewaktu dia memburon orang Kristen dan ditangkap oleh Tuhan Yesus dalam pengalamannya di jalan memasuki Damaskus dulu. Lalu dia pengikut Yesus Kristus yang sangat gigih dan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang pribadi Yesus Kristus, tentang karya Tuhan Yesus Kristus dalam segala tulisan-tulisannya dan khotbah-khotbahnya, untuk membawa orang-orang pembigu, kita katakan orang-orang kafir ya, membawa orang-orang pembigu, penyembah Allah lain, menjadi penyembah Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, dan mengajak agar umat Israel, bangsa pilihan Tuhan itu juga menyambut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paulus menyadari bangsa Israel yang bangsa pilihan itu justru membenci para pengikut Yesus Kristus, meneruskan kebencian para imam di Yerusalem, para Farisi dan kaum ahli Taurat itu. Mereka sangat menolak Tuhan Yesus Kristus, bahkan menjelek-jelekkannya. Dan apa yang mereka terima tentu saja adalah amarah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjadi bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan oleh karena mereka, Yerusalem menjadi terkutuk juga. Namun demikian, tangan Tuhan terbuka untuk menyambut mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan yang mengenal rancangan-rancangan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak menolak mereka, bangsa Yahudi ini. Tuhan tidak menolak bangsa pilihan Tuhan tersebut di dalam Yesus Kristus, tapi menyerukan agar mereka bergabung dan menyambut Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan yang menyelesaikan segala hutang dosa daripada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tersebut. Walaupun mereka terhitung sebagai orang yang menyalibkan Yesus Kristus, membunuhnya, tapi Tuhan mau mengampuni mereka dan mengatakan, ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu lapangnya hati Tuhan untuk memanggil mereka kembali menjadi umat yang percaya dan kembali hidup dalam kehidupan sebagai bangsa pilihan Tuhan, yakni menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tentu saja bangsa Israel yang ada sekarang ini mengatakan diri mereka sebagai bangsa yang percaya kepada Jehovah, Bapanya Yesus Kristus, sehingga ada alasan mereka untuk menolak. Mengapa harus mereka menjadi orang Kristen? Tidak cukup hanya sebagai orang Yahudi saja yang percaya kepada Jehovah Elohim, pencipta langit dan bumi itu. Tetapi terus terang, Injil berkata bahwa mereka harus menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, bukan hanya sebagai anak orang Yahudi yang paling tersohor di seluruh dunia dalam sepanjang sejarah. Mereka harus menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menghapus dosa mereka, dosa nenek moyang mereka, agar mereka bergabung dengan bangsa pilihan Tuhan yang baru, yakni mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekarang ini bangsa Israel merasa dirinya berkat bagi bangsa-bangsa yang lain karena mereka banyak menemukan ilmu-ilmu modern dan teknologi-teknologi modern, dan ilmu serta teknologi itu mereka izinkan untuk digunakan oleh bangsa-bangsa yang lain agar mereka makmur, sejahtera, dan kaya. Itu cara kami untuk
menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, katanya. Tetapi tidak cukup itu bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus menjadi orang yang menyebarkan Injil Yesus Kristus, di samping memberikan ilmu-ilmu dan temuan-temuan yang baru, teknologi yang baru itu. Sehingga semua dunia, seperti dikatakan Paulus, bahwa Yesus rela mati sampai mati di salib, agar segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, demi kemuliaan Jehovah Elohim, Allah kita pencipta langit dan bumi. Kalau tidak sampai di sana, orang Israel itu masih setengah jalan. Oleh karena penolakan mereka, kata Paulus, kaum pelbegu dicangkokkan ke dalam tubuh atau batang pohon bangsa pilihan Tuhan tersebut. Dan sehingga kaum pelbegu mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan lebih banyak mereka yang mendapat keselamatan itu, seperti diramalkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Masih banyak lagi tugas kita, dan kita harus teruskan itu, yakni memberitahu ke seluruh dunia bahwa kasih karunia Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, bahwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan tetap terbuka untuk seluruh bangsa-bangsa, baik kepada bangsa yang menolak Tuhan Yesus sangat keras sampai sekarang, baik kepada orang-orang yang anti Yesus Kristus, terbuka jalan keselamatan itu, dan juga kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang-orang Israel memang, kalau mereka kembali ke pangkuan Tuhan di dalam Yesus Kristus, mereka ibarat anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Dan penghuni surga dan penghuni bumi akan bersorak-sorai, berpesta besar apabila orang-orang Israel tersebut mengikut Yesus Kristus dan kembali kepada pohon bangsa pilihan Tuhan yang baru tersebut. Mereka tidak diinginkan Tuhan sebagai pohon yang eksklusif, tetapi mereka harus bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain, karena misi mereka, misi Israel adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya dalam soal ilmu dan teknologi, tetapi juga dalam soal iman percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang semakin banyak orang yang anti terhadap Yesus Kristus. Kita harus berjuang terus untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Bahwa kasih karunia Tuhan berlaku bagi semua orang. Tangan Tuhan terbuka untuk menyambut orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus berdoa juga agar orang-orang pengikut Dia setia sampai akhir, sampai mati. Dan mereka terus menguatkan diri. Mereka terus kerjasama untuk terus memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus itu, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita tidak lagi mencari-cari keselamatan entah kemana, seperti pengadut agama-agama yang lain. Tetapi anugerah keselamatan itu telah berada di tangan kita. Tugas kita sekarang adalah menikmatinya, yakni menjadi berkat bagi bangsa yang lain, termasuk bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel modern yang ada sekarang, dan juga bangsa-bangsa pelbegu yang masih banyak di sekitar kita. Kita dipanggil, ditugaskan untuk memanggil kembali orang-orang yang meninggalkan persekutuan dengan Kristus, agar mereka kembali
kepada pangkuan Yesus Kristus. Di Eropa sekarang, perkembangan kehidupan sosial adalah semakin banyaknya orang-orang yang ateis dan religius. Adalah tantangan besar bagi seluruh gereja di seluruh dunia untuk membawa mereka menjadi bagian daripada orang yang menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar semua umat manusia berada dalam batang tubuh Kristus, yakni bangsa pilihan Tuhan sampai akhir zaman nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi bangsa pilihan-Mu. Tolonglah kami agar kami bermanfaat bagi misimu, bagi pekerjaan-Mu untuk menyelamatkan dunia ini. Berikan kekuatan dan kebersamaan kepada seluruh gereja-gereja untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, agar semua dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan diikuti. Tuhan, kami serahkan perjalanan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kiranya bangsa kami semakin bijak dan punya hikmat dalam rangka menjalankan undang-undang yang telah Kau ridhoi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bangsa kami yang Bhinneka Tunggal Ika, serta yang benar-benar Pancasilais. Karena itu semua sangat sesuai dengan ajaran firman-Mu, dan bagi umat-Mu ada kesempatan untuk hidup di dalam negara kami sebagai bangsa pilihan-Mu. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang telah Kau lakukan dan Kau berikan kepada kami. Sempurnakan doa kami ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah itu. Amin.